Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Idilal Awalul Anissa dengan NIM 2019 310565. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alifah Ridwan Nisari dengan NIM 2019 3159. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dinda Rahma Amelia dengan NIM 2019 310612. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Giza Tiara Fedita dengan NIM 2019 310619. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diandika Nur Cahya Permana dengan NIM 2019 310629. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus pengeluaran dan tujuan utama dari siklus pengeluaran tersebut. Nah, siklus pengeluaran merupakan suatu aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi yang terkait terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Nah, tujuan utama dari siklus pengeluaran adalah meminimalkan total biaya dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ada dua pihak, yaitu ada pihak eksternal maupun pihak internal. Pihak eksternal siklus pengeluaran adalah vendor atau pemasok, sedangkan internal ada siklus pendapatan, pengendalian persediaan, berbagai departemen, siklus produksi, dan sistem buku besar dan pelaporan. Nah, peran siklus pengeluaran ini adalah ketika pihak internal perusahaan membutuhkan barang untuk memproses suatu produksi atau melakukan aktivitas bisnis perusahaan, maka siklus pengeluaran ini akan berperan untuk memesankan pembelian kepada pihak eksternal atau kita sering sebut dengan vendor atau pemasok. Nah, lalu pemasok tersebut akan mengirimkan sebuah faktur kepada siklus pengeluaran. Ketika itu siklus pengeluaran bisa melakukan pembayaran. Ketika sudah melakukan pembayaran, si pemasok bisa mengirim barang dan jasa kepada siklus pengeluaran. Ketika siklus pengeluaran sudah menerima barang dan jasa tersebut, nah, maka siklus pengeluaran ini berhak untuk memberikan kepada pihak-pihak internal yang membutuhkan barang tersebut. Lalu, sistem buku besar dan pelaporan ini berfungsi untuk menerima data pembelian dan data pembayaran yang dilakukan kepada pihak-pihak internal. Aktivitas-aktivitas dalam siklus pengeluaran merupakan cerminan dari aktivitas-aktivitas dasar yang dijalankan dalam siklus pendapatan. Hubungan erat antara pengeluaran, pembelian, dan pendapatan penjual memiliki implikasi penting untuk pengaplikasian sistem informasi akuntansi kepada kedua belah pihak. Dan biasanya aplikasi yang kebanyakan dipakai adalah ERP, yang dimana bisa mendukung pengolahan keuangan maupun operasi bisnis. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu menjelaskan mengenai ordering material, supplies, dan service. Di sini ada sebuah siklus di mana yang pertama kita harus menentukan apa yang dipesan kepada pemasok. Dalam hal ini ada sebuah sumber, yaitu dari siklus pendapatan. Dan dari siklus pendapatan ini kita bisa tahu pesanan apa yang harus kita pesan kepada pemasok. Kalau kita tidak bisa mendapatkan dari siklus pendapatan ini, biasanya kita akan mendapatkan dari permintaan pada pembeli. Selanjutnya yaitu memilih pemasok. Untuk memilih pemasok ini diutamakan untuk yang sudah terdaftar di perusahaan. Lalu untuk memonitoring kinerja pemasok, ini kita akan tahu bagaimana ketepatan waktu pengiriman barang yang sudah dijanjikan dan bagaimana kualitas dari barang tersebut. Dan pada bagian pembelian, biasanya mereka membuat dokumen yang disebut dengan order pembelian atau purchase order. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pemilihan pemasok atau choosing supplies. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih pemasok. Yang pertama yaitu harga, kedua adalah kualitas bahan, dan ketiga adalah keandalan dalam pengiriman barang tersebut. Dan selanjutnya adalah ancaman dan cara pengendalian pada pemesanan. Ancaman pertama yaitu penyuapan atau kickbacks. Untuk pengendalian sendiri bisa dalam hal melarang penerimaan hadiah dari pemasok atau tidak. Yang kedua adalah adanya job rotation,
dan adanya mandatory vacation. Untuk job rotation ini dimaksudkan bagi para pekerja, khususnya para pekerja baru yang belum memiliki skill kuat dengan mengerjakan apa yang belum pernah mereka kerjakan. Dan untuk mandatory vacation ini biasanya adalah perintah liburan dari perusahaan. Dan selanjutnya adalah ancaman mengenai kekurangan dan kelebihan persediaan. Untuk ancaman ini bisa dikurangi dengan cara menggunakan sistem persediaan perpetual atau tidak menggunakan barcode atau RFID. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang receiving atau penerimaan. Aktivitas bisnis utama kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan barang pesanan. Seperti pada gambar menunjukkan bahwa kedua proses ini merupakan proses yang berbeda karena dilakukan oleh fungsi organisasi yang berbeda. Bagian penerima bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari pemasok dan akan dilaporkan ke manajer gudang. Sedangkan bagian penyimpanan bertanggung jawab atas penyimpanan yang juga akan dilaporkan kepada manajer gudang. Informasi tentang penerimaan barang dagangan yang dipesan harus dikomunikasikan ke inventaris kontrol untuk memperbarui catatan persediaan. Selanjutnya adalah proses. Ketika pengiriman tiba, petugas akan memverifikasi bahwa barang itu benar-benar dipesan, dan kemudian petugas akan menghitung barang yang diterima. Laporan penerimaan mendokumentasikan rincian tentang setiap pengiriman, termasuk tanggal diterima, pengirim, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Untuk setiap item yang diterima, itu menunjukkan nomor item, deskripsi, satuan ukuran, dan kuantitas. Laporan penerimaan juga berisi ruang untuk mengidentifikasi orang-orang yang menerima dan memeriksa barang, serta keterangan tentang kualitas barang yang diterima. Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian. Ancaman yang pertama adalah menerima pengiriman barang yang tidak dipesan. Pengendaliannya adalah menginstruksikan Departemen Penerima untuk hanya menerima pengiriman yang telah disetujui pesanan pembelian, sehingga barang yang diterima adalah barang yang benar-benar dipesan. Untuk ancaman yang kedua adalah melakukan kesalahan dalam menghitung barang yang diterima. Pengendaliannya adalah dengan cara menggunakan barcode atau tag RFID. Dengan menggunakan barcode ini, maka akan meminimalisir kesalahan dalam menghitung barang. Ancaman yang ketiga adalah pencurian persediaan. Maka, pengendaliannya adalah yang pertama, persediaan harus disimpan di tempat yang aman dengan pembatasan akses, seperti menggunakan kartu akses, sehingga hanya orang yang memiliki kartu akses yang dapat memasuki ruang persediaan. Yang kedua, pemindahan persediaan harus didokumentasikan, sehingga dapat mengetahui siapa saja yang memindahkan persediaan tersebut. Yang ketiga adalah menghitung persediaan secara berkala. Menyetujui faktur pemasok. Prosesnya adalah Departemen Hutang Usaha menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Namun untuk alasan praktis, sebagian besar perusahaan mencatat hutang dagang hanya setelah penerimaan dan persetujuan faktur pemasok. Ketika faktur pemasok diterima, Departemen Hutang Dagang bertanggung jawab untuk mencocokkannya dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang sesuai. Penggunaan kelompok perbaikan telah menyebar di organisasi, memberikan arti penting yang lebih besar pada filosofi pengembangan organisasi dan karyawannya. Tim perbaikan menggunakan pendekatan yang disebut dengan analisis proses bisnis. Tim membagi proses menjadi subproses dan aktivitas dan mengidentifikasi untuk setiap aktivitas input dan output, ancaman, penilaian risiko, persyaratan, pengendalian yang diterapkan, dan risiko residual. Contohnya, input dan output untuk pemesanan subproses adalah permintaan pembelian dan pembelian memesan. Ancaman yang relevan adalah jumlah yang salah material, dan permintaan pesanan yang tidak sah. Risikonya dinilai sebagai tinggi, dan semua permintaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, dan disahkan. Untuk mengurangi risiko, sejumlah kontrol didefinisikan. Untuk misalnya, permintaan dapat dibuat hanya pada yang sudah ada vendor atau catatan informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cash disbursement atau pengeluaran tunai. Yang pertama, proses. Kasir yang melapor kepada bendahara bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Ini memisahkan fungsi penyimpanan.
yang dilakukan oleh kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan, yang masing-masing dilakukan oleh Departemen Pembelian dan Hutang Dagang. Pembayaran dilakukan ketika hutang mengirimkan paket voucher kepada kasir. Baik, selanjutnya ada trade and control. Trade yang pertama yaitu gagal memanfaatkan diskon pembelian untuk pembayaran. Dalam diskon pembelian biasanya ada tenggat waktunya. Misalnya pada tanggal 5 itu mendapatkan diskon 2%. Kemudian melewati tanggal 5, diskon itu sudah tidak ada. Nah, untuk kontrolnya sendiri, harusnya pihak perusahaan sebelum tanggal 5 tersebut harus sudah membayar agar mendapatkan diskon tersebut. Diskon tersebut bisa dibilang sedikit, tapi untuk jangka panjang merupakan suatu diskon yang banyak. Trade yang kedua yaitu membayar untuk barang yang tidak diterima. Biasanya perusahaan membayar tapi tidak ada barang yang diterima. Kontrolnya sendiri yaitu mengharuskan semua faktur pemasok dicocokkan dengan dokumen pendukung yang diakui oleh penerimaan dan pengendalian persediaan. Bisa dibilang sebelum membayar barang tersebut kita harus mengetahui dulu atau mencocokkan dulu dari pihak perusahaan kita dan pihak pemasoknya. Kontrol yang kedua yaitu memerlukan tanda terima untuk biaya perjalanan. Selanjutnya, trade yang ketiga yaitu pembayaran duplikat. Biasanya perusahaan itu membayar double atau duplikat. Untuk kontrolnya sendiri, faktur harus disetujui untuk pembayaran hanya jika disertai dengan bukti-bukti yang lengkap. Yang kedua, hanya salinan asli faktur yang harus dibayar. Trade yang keempat yaitu pencurian uang tunai. Ancaman ini sangatlah biasa terjadi dalam perusahaan karena penyelewengan uang itu sangat gampang. Untuk kontrolnya sendiri yaitu akses ke uang tunai, cek kosong, dan mesin penandatanganan cek harus dibatasi. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke ruangan tersebut. Yang kedua yaitu cek harus diberi nomor urut dan dicatat secara berkala. Yang kelima yaitu perubahan cek. Kontrolnya mesin proteksi cek dapat mengurangi risiko ancaman. Trade yang keenam, masalah arus kas. Kontrolnya sendiri yaitu harus adanya pembuatan anggaran arus kas. Terima kasih.